Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Efesus 1 ayat yang ketiga sampai 8, Efesus 3 ayat 1 sampai 8. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus, untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya kepada kita, dalam segala hikmat dan pengertian. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Efesus 1 ayat 4 dan 7. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Judul renungan kita hari ini adalah Kasih Karunia Tuhan bagi Kita, ditulis oleh Lori, sahabat suara kasih, di dalam buku berjudul The Ragamuffin Gospel, karangan Brennan Manning, dituliskan tentang pengamatannya yang sangat cerdik, terkait orang-orang yang miskin dalam roh. Tulisnya, orang berdosa yang diselamatkan bersujud dalam penyembahan, tersungkur dalam kekaguman dan pujian. Dia tahu pertobatan bukanlah tentang apa yang kita lakukan untuk memperoleh pengampunan. Itulah yang kita lakukan karena kita telah diampuni. Menjadi miskin dalam roh, berarti hidup dalam pertobatan yang terus-menerus, yang didasarkan pada pengampunan, yang sudah dijanjikan dari Allah yang adil dan penuh kasih. Seperti Efesus 1 ayat 7 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat ini menyampaikan kepada kita, bahwa dengan kasih karunia kita dijanjikan oleh Tuhan, pengampunan setiap kali kita bertobat. Kita tidak perlu mempertanyakan apakah kita sudah diampuni atau tidak. Setiap tetes darah Tuhan Yesus membuktikan komitmen Allah, baik terhadap keadilan maupun pengampunan. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus yang penuh kuasa, Anda dan saya sudah menerima pendamaian dengan Allah yang kudus. Jika kita ingin mengalami kepenuhan hidup,
yang disediakan bagi kita oleh pengampunan Tuhan, kita harus berusaha menjadi miskin dalam roh. Saat kita hidup seolah-olah kita memiliki segalanya, kita tidak lagi akan merasa membutuhkan pertobatan dan pengampunan yang bersifat terus-menerus. Saat kita membandingkan kebenaran dengan orang percaya yang lain, seperti disampaikan dalam 1 Petrus 1 ayat 16, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus," kita mengadopsi sikap yang kaya akan roh. Saat kita percaya bahwa kita kaya secara rohani, berarti kita sedang tidak lagi membutuhkan penyediaan Allah yang terus-menerus bagi kita. Tidak seorang pun dari kita yang tidak membutuhkan pengampunan Tuhan. Tidak seorang pun dari kita yang bisa melangkah dari ketergantungan kita kepada Tuhan sepenuhnya, dan menjalani kehidupan kita tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Sebaliknya, mereka yang terus-menerus hidup dalam keadaan miskin secara rohani, mengalami sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah, karena dipenuhi sepenuhnya oleh kasih Allah yang tak bersyarat. Kita tidak perlu membersihkan diri untuk datang ke hadapan Bapa Surgawi kita. Kita tidak perlu menyatukan tindakan kita, sebelum kita menerima pengampunan atas dosa-dosa kita. Faktanya, semakin cepat kita berpaling kepada Tuhan di tengah kekacauan kita, semakin kita mengalami uluran tangan Bapa Surgawi kita, yang selalu terbuka atas kita. Sahabat Suara Kasih, selalu ada sukacita yang kudus dan sempurna dari Tuhan atas kita. Di dalam setiap kelemahan kita, ada kedamaian ketika mengetahui bahwa kita sudah diterima dan dikasihi oleh Bapa Surgawi kita. Kehidupan kekal dalam kerajaan-Nya akan menjadi bagian dari orang-orang yang dipenuhi dengan kekaguman, hormat, kerendahan hati dan pengakuan atas kelemahan mereka, dan secara terbuka mau menerima pengampunan dan kasih karunia-Nya. Marilah kita renungkan, hari ini, mari merendahkan diri untuk menerima pengampunan dan kasih karunia Tuhan. Selidikilah hidup Anda dengan penuh kejujuran. Carilah pertobatan yang terus-menerus, dan ketika Anda mencari pengampunan, maka Anda akan selalu bertemu dengan pengampunan, serta belas kasihan dari Allah Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan.
Kami mau pakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.